warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alia dengan NIM 234/0185 dari program studi pendidikan Guru SD. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Robiatul Munajjah SPD MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu hakikat pendidikan. Berikut adalah materi yang akan saya bahas, yaitu 1. Istilah pendidikan, 2. Pengertian pendidikan dan hakikat pendidikan, 3. Hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan, 4. Unsur-unsur pendidikan, 5. Pendidikan sebagai sistem. 1. Asal kata pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan awalan "e" dan akhiran "an" yang mengandung arti perbuatan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang artinya bimbingan yang diberikan pada anak. Adapun dalam bahasa Inggris disebut education, yang berarti pengembangan dan bimbingan. Menurut Profesor Gani, mengemukakan dua istilah, yaitu 1. Pedagogi, yang berarti pendidikan yang berhubungan dengan tindakan atau praktek. 2. Pedagogi, yang berarti ilmu pendidikan atau yang berhubungan dengan teori pendidikan yang mengutamakan perenungan atau pemikiran secara istilah. 2. Pengertian pendidikan dan hakikat pendidikan. Apa sih sebenarnya pendidikan itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional. Jadi, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti agar terciptanya kesempurnaan hidup dan cita-cita bangsa dan negara. Lalu, hakikat pendidikan itu apa? Hakikat pendidikan 1. Merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. 2. Meningkatkan kualitas pribadi dan masyarakat. 3. Pendidikan berlangsung seumur hidup. 4. Adanya kaitan antara pengetahuan dengan teknologi. 5. Sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Manusia dan kebutuhan akan pendidikan. Hakikat manusia adalah 1. Manusia yang memiliki tenaga dalam untuk dapat menggerakkan hidupnya untuk kebutuhan. 2. Makhluk yang dapat proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. 3. Dan individu yang memiliki rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang sadar dan terencana untuk mengendalikan diri, mengembangkan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Manusia memiliki kebutuhan akan pendidikan sebagai sarana berkembang untuk berproses dalam kehidupan. Kemudian, 4. Unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan adalah komponen penting dalam proses belajar yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Berikut adalah unsur-unsur pendidikan. 1. Peserta didik adalah subjek didik yang memiliki potensi fisik dan psikis, individu yang berkembang, dan individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusia. 2. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. 3. Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dan pendidik yang membantu mencapai tujuan pendidikan secara optimal. 4. Tujuan pendidikan adalah abstrak yang memulai nilai-nilai yang sifatnya abstrak dan bersifat umum, ideal, dan kandungan sangat luas. 5. Lingkungan pendidikan berpengaruh pada tercapainya tujuan pendidikan yang meliputi sarana dan prasarana belajar seperti ruangan kelas yang memadai, tersedianya ruangan untuk praktikum, dan kenyamanan belajar. 5. Pendidikan sebagai sistem. Sistem adalah suatu totalitas dari elemen-elemen yang mempunyai hubungan fungsional. Pendidikan memberikan 3 masukan, yaitu 1. Pengetahuan, nilai-nilai, dan cita-cita dalam masyarakat. 2. Sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan. 3. Hasil produksi dan penghasilan. Cukup
sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.